Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video hari ini saya akan menengok ya hasil dari saya menanam durian pada tanggal 2 kemarin, dan saya akan melakukan pemupukan ya dan pemeliharaan perawatan tentunya. Simak ya videonya apa saja yang saya siapkan untuk merawat dari bibit durian yang sudah kita tanam. Yuk, mari kita simak. Jadi ini ya sahabat ya, yang nanti saya akan bawa. Di sini adalah larutan, yang mana ini adalah NPK ya, NPK yang nanti saya masukkan ke sini. Dan ini adalah pupuk organik cair yang sudah saya campur dengan ganda hasil daun ya, untuk merangsang mempercepat pertumbuhan daun. Dan juga tidak lupa ya, air ya kita campur yang pupuk organik cair tadi ya. Ada rendaman abu ya yang sudah kita fermentasi, dan juga tumbuh-tumbuhan, daun-daunan ya, semuanya lengkap ya. Dan kita tambahkan, jangan lupa ya sobat ya, ini NPK ya, NPK 16 secukupnya saja, dikarenakan pohon tersebut masih kecil ya. Diharapkan kalau terlalu banyak kemungkinan belum mampu terlalu banyak seperti itu. Jadi cukup segini saja, kita nanti kocorkan di bawah pohon durian yang sudah kita tanam. Seperti ini ya sobat ya, larutkan saja yang sudah kita tanam pada tanggal 2 kemarin ya. Sekarang sudah tanggal 18 ya, waktunya kita melakukan perawatan dan pemberian pupuk tentunya ya, agar tunasnya cepat ya, cepat tumbuh tunas ya. Yang sudah saya katakan tadi ya, ini adalah durian dengan tanam metode sistem busut seperti ini sobat ya. Ini jadi sudah melingkar, di tanahnya dibuat gundukan seperti ini ya. Dan ini adalah masih baru ya sobat ya, masih baru tanam, makanya sesering mungkin kita tengok dan kita rawat ya, agar akarnya ini kan masih baru, perlu pertumbuhan yang sangat bagus. Makanya kita lakukan perawatan agar pertumbuhan akar dan tentu saja cepat dalam bertunas seperti ini sobat ya. Dan kita langsung saja ya melakukan perawatannya dan penyiramannya sobat ya. Ini isinya tadi sudah diketahui ya, sebelum kita menuju ke kebun sudah saya memberikan NPK ya, larutan di dalam air, dan juga rendaman dari abu ya sobat ya, yang sudah difermentasi. Sekitar fermentasi umur 15 hari ke atas sudah kita bisa pergunakan ya, seperti ini sobat ya. Dan tentu saja ya kita melakukan penyemprotan juga ya di dalam daunnya ya, karena kita memberi nutrisi baik dari akar dan juga nutrisi dari daun. Bila sudah dua-duanya terpenuhi, mudah-mudahan pertumbuhannya akan semakin lebih cepat ya sobat ya. Dan ini adalah kita memberinya nutrisi dari daun agar tunas cepat dalam bertunas seperti itu ya. Jadi cepat keluar tunas barunya, diharapkan seperti itu sobat ya. Kalau untuk kita dari air yang kita larutkan tadi ya, di dalamnya sudah dikasih NPK untuk mempercepat pertumbuhan akar. Jadi dari bawah terpenuhi, nutrisi dari daun terpenuhi, akan semakin pertumbuhannya akan semakin cepat seperti itu sobat ya. Dan untuk perawatannya sendiri cukup mudah ya sobat ya, dikarenakan sekarang musim penghujan belum sepenuhnya, jadi harus kita tetap melakukan penyiraman ya, tetap kita kontrol jangan sampai pohon yang kita tanam mengalami dehidrasi ya, kekeringan seperti itu sobat ya. Jadi kita pantau terus di dalam penyiramannya agar pohon durian yang kita tanam, baru kita tanam, tumbuh subur ya sobat ya. Sudah terlihat ya pertumbuhan cabang-cabang tunas mudanya sudah mulai terlihat ya. Jadi menandakan pohon durian yang kita tanam tidak mengalami stres ya, seperti ini.
ini akan lebih cepat dalam pertumbuhan tentunya sobat ya. Jadi yang terpenting adalah tanah di sekitar pohon durian ini agar lebih mudah akar tersebut melakukan pergerakan ya. Jadi usahakan tanah di sekitar pohon tersebut selalu gembur seperti ini sobat ya. Usahakan kita minimal setengah bulan sekali kita kontrol ya, kita gemburkan akar di sekitar dari pohon durian yang kita tanam ya. Dikarenakan pohon durian ini masih kecil ya sobat ya, maka kita harus sesering mungkin ya agar pertumbuhannya dari kecil menjadi besar seperti itu sobat ya. Untuk lahan ya sobat ya, untuk lahan sendiri saya di sini masih campur-campur ya tanamannya, belum 100% full ditanami pohon durian ya sobat ya, dikarenakan ini masih dalam proses ya, proses tahap awal saya melakukan penanaman durian ya. Pohon tersebut saya buat sendiri ya dengan metode sambung susu, dan sekarang ya di usia sambungan kurang lebih 5 bulan sudah saya tanam ya. Kondisinya sudah terlihat seperti ini. Ini namanya durian dari jenis gading ya sobat ya, jenis durian gading. Terlihat dari jenis daunnya cukup lumayan lebar ya, seperti jenis daun durian bawor ya sobat ya. Jadi kemungkinan ini nanti buahnya kan seperti bawor ya sobat ya, seperti montong maksud saya. Dia durinya tajam-tajam ya, tajam, dan juga kemungkinan duriannya besar ya sobat ya, karena ini jenis salah satu durian unggulan juga ya. Jadi ada rasa yang diunggulkan dari jenis durian gading ini ya sobat ya. Jadi saya sudah membuat dua durian dan umurnya sama, dan alhamdulillah sudah laku ya. Tadi malam ada seorang sahabat yang berkunjung ke rumah dan membawa 1 buah dari jenis durian gading ini. Alhamdulillah sekali. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang masih memesan ya, saya harap bersabar ya, karena kita masih dalam proses lumayan cukup lama juga ya membesarkan durian dari sambung pucuk usia dini ya. Menurut saya biar lebih cepat dalam pertumbuhan, kita harus menggunakan seedling yang sudah lumayan besar seperti halnya ini ya. Jadi ini lumayan besar juga seedlingnya untuk sambung susu ya. Di pertumbuhannya bisa terlihat dalam usia 6 bulan saja sudah hampir 6 bulan seperti ini ya. Udah bagus sekali, apalagi ini ditanam. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan ya, cara merawat pohon durian kecil agar pertumbuhannya lebih maksimal ya, agar lebih cepat besar seperti itu. Terima kasih yang sudah mensupport, menyimak hingga akhir video ini ya sobat ya. Mana sobat ya, saya sudah memberikan informasi atau berbagi tips cara merawat agar tanaman durian kecil biar lebih cepat dalam pertumbuhannya ya. Sudah saya bagikan tipsnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam pertanian, salam pecinta durian. Bye bye, selalu hijaukan bumi kita ya.